الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Jamaah salat Jumat kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, nashkurullah syukran syukra. Marilah tiada hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur, yang mana Allah Subhanahu wa taala mempertegas dalam Al-Qur'an bahwa di antara sekian banyaknya hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur itu hanya sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiy asy-syakur," dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita perjuangkan setiap hari. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang sedikit tersebut. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Berterima kasih kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita senantiasa takut kepada Allah dimanapun kita berada. Kita senantiasa menyadari bahwa Allah Rabbuna Jalla wa Ala basirun wa khabirun, maha melihat dan juga maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Maka semakin kita takut kepada Allah, semakin kita bertakwa kepada Allah, disitulah sejatinya kita sedang berusaha menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Rabbnya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, jamaah yang berbahagia. Apabila seorang ditanya, "Wahai fulan, engkau seorang muslim, lalu apakah engkau mencintai nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka spontan pasti jawabannya sama, "Ya, saya mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam." Namun pertanyaan selanjutnya, apabila engkau mencintai beliau, bagaimana caramu menunjukkan cinta tersebut? Apa yang telah engkau lakukan untuk menunjukkan cintamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berbagai macam jawaban pun akan bermunculan. Maka kita ambil satu saja. Salah satu tanda seorang muslim, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan senantiasa mempelajari hadis-hadis beliau, mempelajari hadis-hadis yang beliau sampaikan, didalami faidah tentang hadis yang beliau sampaikan. Maka hadirin yang berbahagia,
Dari sekian banyaknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis yang singkat namun maknanya mendalam. Di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tamim Ad-Dari, yang mana ketika beliau sedang berkumpul dengan para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Beliau mengatakannya sampai 3 kali. Yang mana kalau sudah sesuatu dikatakan lebih daripada 1 kali, maka ada sesuatu yang ingin ditekankan oleh yang mengucapkannya. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan bahwasanya agama ini adalah nasihat. Fama ma'na nasihat? Apa itu nasihat? Iradatul khair lil mansuh bihi, adalah keinginan kebaikan, ingin kebaikan untuk orang yang dinasihati. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Maka agama kita isinya adalah kebaikan-kebaikan. Menurut siapa? Tentunya menurut Allah Subhanahu wa taala yang memiliki agama ini. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian para sahabat bertanya, wa qulna ya Rasulullah, liman ya Rasulullah? Untuk siapa saja wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat-nasihat berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, wali kitabih, dan juga kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran, wali rasulih, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan juga untuk pemimpin kaum muslimin dan juga kaum muslimin pada umumnya. Hadirin yang berbahagia, di antara budaya kaum muslimin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlahan tanpa kita sadari mulai luntur semakin hari adalah budaya cinta nasihat. Senang apabila dinasehati oleh orang lain, dan ia tidak tinggal diam ketika melihat saudaranya melakukan kesalahan, wabil khusus kesalahan berkenaan dengan hukum syariat. Sebagaimana potret para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat, mereka senantiasa saling menasehati, dan tidak kita temukan ada sahabat yang tidak terima ketika diberi nasihat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mencintai kebenaran. Mereka menyadari bahwasanya nasihat dari saudaranya, kebenaran yang disampaikan oleh saudaranya itu merupakan bukti cinta ia kepada saudaranya. Maka semakin kita menasehati saudara kita, semakin kita menunjukkan bukti bahwasanya kita cinta dengan mereka. Bukankah kita menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri? Bukankah kita menginginkan dengan kebaikan tersebut Allah terima pahalanya, kemudian Allah jadikan kita penghuni surga? Maka hendaknya demikian kita berpandangan terhadap saudara-saudara kita. Kita ingin saudara kita senantiasa berada dalam kebaikan, berada dalam kebenaran. Kalau kita masuk surga, kita juga ingin mereka masuk surga. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang sampai ia mencintai untuk saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Hadirin yang berbahagia, maka tunjukkanlah cinta antum kepada saudara-saudara antum dengan senantiasa saling menasihati dalam kebaikan dan juga kebenaran. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, jemaah yang berbahagia. Rasul menyampaikan bahwa nasihat yang pertama berkenaan dengan hak Allah. Apa misalkan? Yaitu saling menasihati agar tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saling menasihati untuk menjaga ketakwaan kepada Allah. Karena dengan takwa seorang muslim akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua, Nabi SAW menjelaskan nasihat berkenaan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Apa misalkan? Yaitu saling menasihati untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an, untuk berpegang teguh dengan apa yang Allah sampaikan. Al-Qur'an tidak sekedar dibaca,
namun betul-betul kita berusaha untuk memahami maknanya. Al-Quran adalah pedoman dalam hidup kita, kaum muslimin. Maka agar Al-Quran menjadi pedoman, kita harus tahu isinya. Membacanya betul mendapatkan pahala, tapi kalau mempelajari isinya itu lebih luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sindiran kepada mereka yang tidak mempelajari Al-Quran, tidak berusaha untuk memahami makna Al-Quran. Maka Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran, tidak mentadabburi isinya? Am ala qulubin aqfaluha, atau justru hati mereka telah terkunci? Wal iyadzu billah. Khana fid din azanallahu wa iyyakum. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga adalah nasihat berkenaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa misalkan? Mengingatkan kepada saudara kita untuk senantiasa berittiba' kepada beliau dalam ibadah-ibadah mereka, menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melaksanakan praktik ibadah. Karena sebagaimana yang kita tahu, bahwasannya melakukan ibadah itu harus ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa meruginya seseorang melakukan ibadah yang banyak sekali, namun ternyata ibadah tersebut jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan malah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru malah sebaliknya. Maka kita perlu saling mengingatkan dalam hal ini, terus-menerus ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah, ada contoh yang baik. Hadirin yang berbahagia, yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang tadi bahwasanya nasihat-nasihat juga berkenaan dengan pemimpinnya kaum muslimin dan juga kaum muslimin secara keseluruhan. Apa misalkan? Kita saling menasihati bahwasanya seorang mukmin yang baik adalah yang taat kepada pemimpinnya. Kita perlu menyadari bahwasannya diangkatnya seorang pemimpin di antara kita itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang telah diangkat menjadi pemimpin di antara kita, maka kita perlu menyadari bahwa itu adalah pemimpin yang sah bagi kaum muslimin di negeri kita. Maka selagi perintahnya adalah hal yang ma'ruf, kebijakan-kebijakannya adalah hal-hal yang ma'ruf, maka harus kita taati dan juga kita ikuti. Dan kita juga senantiasa saling menasihati untuk menyimpan baik-baik aib seorang pemimpin. Jangan diumbar aib-aib mereka di jalanan dan juga media sosial. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Fudail bin Iyad pernah mengatakan tentang salah satu sifat seorang mukmin. Maka beliau mengatakan al-mu'min yasturu wa yansah. Seorang mukmin sifatnya itu adalah menutupi aib saudaranya. Kemudian ketika telah ketemu kesempatan untuk menasihati, maka ia akan nasihati dengan cara yang baik. Hadirin yang berbahagia, maka dengan senantiasa menasihati saudara-saudara kita dan juga menasihati diri kita sendiri tentunya, ini menunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang peduli terhadap saudara-saudara kita. Kita menunjukkan kecintaan kita kepada mereka dengan nasihat-nasihat kebaikan dan juga kebenaran yang kita sampaikan. Terakhir, menutup khutbah kita di siang hari ini dengan perkataan Hasan Al-Basri, yang mana beliau pernah mengatakan, di antara hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang yas'auna fil ardi bin nasiha, yang senantiasa berjalan di atas muka bumi dengan nasihat. Ia senang dinasihati oleh saudara-saudaranya dan juga ia senang menasihati saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqamah dalam kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخوان المجاهدين والمستضعفين في كل مكان اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين